Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Seolha mengatakan dirinya sendiri yang akan membunuh mantan komandan Visur, yaitu Kim Si-eun di sini. Tanpa ragu-ragu, Seolha langsung bergerak dengan sangat cepat ke arah Spectre, sembari mengatakan apakah dia pikir bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan beberapa setting. Akan tetapi, tampaknya Spectre mengeluarkan sebuah time cap dan membuat Seolha merasa ini sungguh gawat. Sepertinya, Spectre tidak ada niatan untuk melakukan pertarungan dengan Seolha dan hanya mengurungnya saja di dalam time cap, tapi Seolha berteriak kenapa dia melakukan ini. Spectre mengatakan agar Seolha beristirahat saja dengan tenang di dalam sana karena 3 hari akan berlalu dengan sangat cepat. 3 hari kemudian, quest lantai 7 yaitu memanjat cabang akhirnya akan segera dimulai dalam kurun waktu 5 menit. Siren menanyakan apakah Carton berhasil dan Carton mengatakan dirinya bergegas naik tapi dirinya kehabisan semua trustnya dan Siren menanyakan kenapa dia menghabiskan semuanya. Siren menanyakan bagaimana dengan Jaehwan, tapi Carton mengatakan dirinya belum bertemu dengan Castellan dan Siren mengatakan sebentar lagi orang itu pasti akan membuat kegaduhan. Carton kemudian memperhatikan pasukan telanjang pernah dirinya lihat di Little Brother, tapi sepertinya kuda-kuda mereka salah. Carton secara tidak sengaja mengatakan bukan seperti itu caranya, dan Carton baru teringat jika dirinya tidak boleh berurusan dengan orang-orang seperti ini. Pasukan telanjang tentunya menghampiri Carton sembari menanyakan apakah dia ada masalah dengan mereka. Kalau begitu kenapa dia sendiri tidak mencoba untuk melakukannya. Beberapa saat kemudian, Carton menunjukkan bagaimana dirinya menggunakan Lightstaff dan mengincar burung-burung yang sedang terbang. Pasukan telanjang tentunya bersorak pada Carton karena dia rupanya tidak hanya mengatakan omong kosong saja dan bisa menggunakannya. Runat mengatakan dia ini sungguh sangat hebat, jadi memangnya tusukan apa itu barusan, karena tusukannya itu sedikit lebih ringan daripada tusukan Jaehwan. Carton mengatakan ini adalah Cheng Ho Staff yang diciptakan oleh Jaehwan untuk menusuk Cheng Ho, dan dirinya mempelajarinya langsung dari Castellan. Runat mengatakan questnya akan segera dimulai, jadi dirinya akan berkumpul dengan rekannya, dan Carton mengatakan pastikan dia bertahan di tempat ini. Sistem kemudian memberitahu agar para peserta menyentuh akar terdekat mereka agar mereka bisa dipindahkan ke lokasi quest secara otomatis. Setelah menyentuh akar pohon 461, Carton akhirnya dipindahkan ke dalam sebuah tempat yang mungkin saja berada di dalam pohon tadi. Namun bersamaan dengan itu, seseorang menyenggol Carton sembari mengatakan kalau dia hanya diam saja di sini, maka sebaiknya dia segera pergi saja dari sini. Carton sekarang akhirnya paham jika tujuannya adalah untuk menjadi yang pertama menaiki tangga spiral ini, jadi dirinya harus segera naik agar bisa bertemu dengan Castellan. Carton rasa sebaiknya dirinya segera menuju ke lantai atas menggunakan kemampuannya, karena berlari hanya akan membuang-buang waktunya saja. Seseorang mengatakan orang itu bermain curang, tapi bersamaan dengan itu, sebuah anak panah menghujani Carton tiada henti. Carton dengan cepat tentunya menghindar dari serangan anak panah tersebut yang rupanya adalah larangan bagi mereka untuk terbang. Carton berpikir dirinya terlalu lengah karena meremehkan tower ini, jadi sepertinya dirinya tidak memiliki pilihan selain menaiki tangganya. Bersamaan dengan itu juga, ada seseorang yang melancarkan serangan pada Carton, namun untungnya dia masih bisa menghindarinya. Orang itu mengatakan apakah dia berpikir bisa menggunakan jalan pintas dan lolos dari aturannya begitu saja. Carton mengatakan jalan pintas tetaplah sebuah metode dan yang melanggar aturan bukanlah dirinya melainkan mereka. Carton mengatakan menurut pasal 1 bagian 5 jangan pernah mengayunkan senjatanya terlebih dulu selain untuk membela diri. Sambil merantai orang-orang, Carton mengatakan seharusnya mereka tidak melanggar aturan, tapi kacamata hitam malah memotong pembicaraan Carton dengan mengatakan dia adalah contoh nyata dari kemunafikan. Carton kemudian mengatakan menurut pasal 1 bagian 1, jangan pernah mengganggu seseorang ketika mereka sedang berbicara, dan kacamata hitam itu merasa ini sungguh sial. Pasukan telanjang menanyakan apa yang sedang terjadi di atas sana, bukankah itu adalah skill Silverbrand yang pernah mereka lihat di Little Brother? Pasukan telanjang mengatakan apakah orang tadi itu adalah si maniak hukum, tapi seseorang mengatakan bukankah dia sangat ganteng. Carton tentunya kepedean karena di abis pun dia masih menjadi seorang idol. Bahkan orang-orang itu mendukung agar si maniak hukum segera maju.
Setelah keluar dari tangga spiral, Carlton langsung disambut dengan sebuah pohon raksasa dengan sebuah batu yang tampaknya menjadi sebuah pijakannya. Carlton berpikir ini lebih lebar daripada yang dirinya perkirakan, jadi sepertinya ini adalah persimpangan di mana para pendaki dari akar yang berbeda bertemu. Carlton yakin jika dirinya bisa mencapai puncaknya, dirinya akan segera bertemu dengan Castellan. Namun baru saja berpikir untuk naik secepat mungkin, tampaknya anggota Clockmaker mendadak menyerang Carlton. Carlton tentunya masih sempat menghindari serangan orang itu, meskipun dia hampir saja tidak dapat menghindarinya. Carlton mengatakan menurut pasal 1 bagian 5, jangan pernah mengayunkan senjata pada orang lain, tapi orang itu mengatakan dirinya tahu jika dia adalah Silverbean. Blin 12 mengatakan jika Carlton berada di tahapan keempat awak kening, tapi dia tidak pernah menunjukkan sanduarinya, jadi skillnya saat ini hanyalah Silverbean dan juga Silver Holy Spear. Siren memberitahu agar Carlton segera lari dari sana karena mereka itu setidaknya skuad 7 star, terlebih orang yang menggunakan penutup mata 12 itu. Carlton mengatakan agar Siren tidak perlu khawatir karena dirinya bukan orang yang keras kepala seperti dulu, terlebih seharusnya ini sudah cukup untuk membantu Castellan. Siren berteriak bukankah dia ini keras kepala karena tidak mendengarkannya, tapi sayangnya Carlton sudah melancarkan tusukan heavy staff miliknya ke arah Clockmaker. Akan tetapi, Blin 12 dengan mudahnya menahan tusukan tersebut dan Carlton berpikir bagaimana bisa dia menahan tusukannya dengan tangan kosong. Blin 12 mengatakan agar dia segera menunjukkan santuarinya karena jika tidak, maka dia akan mati dengan cara paling memalukan. Akan tetapi, Carlton tidak memperdulikan perkataan Blin 12 dan langsung membantai pasukan Clockmaker sembari mengatakan kode etik Carlton pasal 1 bagian 1, hidup ini hanya untuk Castellan seorang. Blin 12 mengatakan itu adalah kode etik yang menarik, tapi sepertinya dia akan tetap mati sebelum bertemu dengan Castellannya itu. Seketika itu, Blin 12 memotong salah satu sayap milik Carlton karena benda itu bisa membuatnya bergerak dengan sangat cepat. Blin 12 mengatakan kalau dia memang bersikeras untuk tidak mengeluarkan santuarinya, maka dirinya akan menuruti keinginannya untuk mati. Benturan serangan antara Blin 12 dan Carlton tampaknya terus terdengar begitu sengit, tapi sepertinya Carlton hanya bisa bertahan dari serangan Blin 12. Carlton kemudian mencoba mengunci pergerakan Blin, tapi Blin dengan mudahnya memotong rantai tersebut sembari mengatakan apakah dia cuma memiliki rantai yang lemah ini. Namun sepertinya Carlton tampaknya berhasil memberikan serangan telak pada Blin 12 dan Carlton yakin jika orang ini tidak akan bisa bergerak lagi. Akan tetapi, Carlton sangat terkejut karena orang yang dirinya serang malah berganti menjadi Blin 9 dan bukan lagi Blin 12. Dari atas, Blin 12 mengatakan sepertinya sudah cukup untuk bermain-mainnya dan tampaknya Carlton tidak bisa menghindar dari serangan Blin 12 kali ini. Carlton adalah seorang hybrid berdarah surgawi dan manusia, terlahir dari akar Mirestre dan setelah kematiannya dia langsung terjatuh ke chaos. Berbeda dengan manusia lainnya, dia tidak memiliki tanah air yang sebenarnya, tapi tempat yang ia pegang erat dan paling bertahan lama adalah dunia yang menyebutnya sebagai kedua gerbang utara. Rumah di mana dia tumbuh dan hidup begitu lama, serta memiliki berbagai kenangan yang tidak pernah terlupakan adalah chaos. Namun sekarang, chaos yang tidak pernah berubah dan sekarang telah diubah oleh seseorang telah datang untuk membantunya. Setelah Jaehywan berhasil menghadang serangan Blin 12, Jaehywan langsung mencoba untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam dunianya. Akan tetapi, Blin 12 tampaknya dengan sigap langsung mundur dari jangkauan tangkapan Jaehywan. Jaehywan mengatakan dirinya sudah melihat tusukannya barusan dan itu adalah tingkatan yang hanya bisa dicapai oleh seseorang yang dengan gigih mengulanginya berulang kali. Jaehywan mengatakan bahkan di abyss sekalipun, kepribadian Carlton yang sangat gigih itu tidak pernah berubah. Carlton mengatakan itu tidak sebanding dengan seseorang yang berkeliaran menghancurkan segalanya di chaos, bahkan di abyss pun masih melakukan hal yang sama. Jaehywan menanyakan apakah dia memerlukan bantuan, tapi Carlton mengatakan dirinya kemari bukan untuk menerima bantuan dari Castellan. Carlton mengatakan dirinya akan menahan mereka sekuat yang dirinya bisa, agar Castellan bisa naik ke lantai atas. Carlton mengatakan meskipun begitu dirinya mungkin akan sedikit kesulitan untuk menahan orang yang satu ini karena kemampuannya yang sangat merepotkan. Jaehywan mengatakan kalau Carlton yakin dengan pilihannya itu, maka dirinya akan menyerahkan urusan ini padanya. Melihat Jaehywan yang ingin segera naik dan kabur darinya, tentunya membuat Blin 12 berusaha untuk mengejar Jaehywan. Dalam sekejap mata, Blin 12 langsung mengeluarkan tebasannya, namun masih bisa dengan mudah dihindari oleh Jaehywan.
Jaehwan menanyakan apakah dia salah satu dari Seven Star, tapi Blink 12 mengatakan dirinya tidak tertarik pada kehormatan sepele seperti itu. Jaehwan berpikir orang ini lebih lemah daripada Russell, tapi jelas masih setingkat Seven Star, jadi mungkin inilah yang disebut sebagai Strongman of the Abyss yang bersembunyi. Istilah Strongman dari Abyss tidak muncul begitu saja tanpa alasan, bahkan ketika dirinya bertemu dengan Minora, dia mengira bahwa dirinya ini adalah salah satu Strongman Abyss. Melihat Jaehwan yang seperti melamun ketika melawannya, Blink 12 menanyakan apakah dia sekarang sedang meremehkannya. Blink 12 kemudian menggunakan santuarinya, yaitu mimpi buruk siang hari yang berupa sebuah jarum jam, dan Jaehwan mengatakan ini sungguh sangat luar biasa. Jaehwan mengatakan bocah Visur bahkan bisa menggunakan santuari seperti ini, tapi Jaehwan rasa itu masih belum cukup dan kemudian menendang Blink 12. Blink 12 yang terdorong mundur mengatakan dirinya ingin tahu seberapa lama dia bisa mempertahankan kepercayaan dirinya itu. Santuari Blink 12 membuat targetnya harus menghindari serangannya selama 10 menit dan waktu pun akan terus berkurang setiap kali dia menerima serangan. Waktu yang tersisa juga akan semakin meningkat setiap kali target memberikan serangan pada lawannya, dan jika waktu sudah habis, maka target akan menderita luka yang sangat fatal. Dari berbagai arah, santuari Blink 12 mengeluarkan banyak sekali jarum jam yang sudah bersiap untuk menyerangnya. Blink 12 mengatakan coba saja dia menghindari serangannya sebanyak yang dia bisa, dan seketika itu ratusan jarum jam mulai menyerang Jaehwan. Meskipun Jaehwan berhasil menghindari beberapa jarum jam, tetapi itu masih belum cukup untuk menghindari semua jarum jamnya. Blink 12 mengatakan apakah dia pikir bisa mengendalikan aliran waktu, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang dalam adu kecepatan. Blink 12 ingin agar dia segera mengeluarkan teknik yang dia gunakan untuk melawan Russell, dan Jaehwan mengatakan kenapa semua orang suka sekali ikut campur dalam masalah orang lain. Jaehwan berpikir jika kecepatan saja tidak akan cukup, jadi dirinya akan menghancurkannya dengan menggunakan kekuatan murni. Akan tetapi, tampaknya rantai kartun malah sudah dihancurkan oleh pasukan Clockmaker, dan kartun mengatakan agar Castellan berhati-hati. Namun untungnya, Jaehwan masih sempat melancarkan tusukannya ke arah pasukan Clockmaker yang mencoba untuk menyerangnya. Blink 12 berpikir jika itu adalah teknik yang sama yang dirinya lihat ketika penusuk telanjang mengalahkan Russell. Blink 12 tahu jika tusukan itu memang sangat kuat karena kekuatannya yang terkondensasi, tapi tampaknya tubuhnya itu tidak mampu untuk menangani dampaknya. Blink 12 tahu jika itu adalah teknik pamungkas yang hanya bisa dilakukan sekali saja, dan dia sudah menggunakannya untuk melawan bawahannya. Namun sayangnya, tebakan Blink 12 sangatlah salah karena Jaehwan sekarang masih mampu untuk memberikan tusukannya yang barusan itu padanya. Blink 12 berpikir tidak ada yang memberitahu kalau orang ini bisa menggunakan tusukan ini lebih dari sekali, bahkan seharusnya waktu itu dia sudah kehabisan word power. Blink 12 berpikir apakah dia sudah mendapatkan sesuatu dalam beberapa hari saja, atau mungkinkah ini adalah sebuah teknik tusukan yang tidak seperti ketika dia melawan Russell. Jaehwan mengatakan ini adalah teknik word stab, ledakan 10 tusukan, dan seketika itu 10 tusukan tersebut langsung mengarah ke arah Blink 12. Blink 12 berpikir tusukan ini tidak hanya sekedar kuat, tetapi dia bisa menggunakannya tanpa menggunakan santuarinya, jadi sepertinya dirinya harus tetap bertahan. Blink 12 berpikir jika dia tidak akan bisa menggunakannya terlalu lama tanpa menggunakan santuarinya, jadi dirinya akan menyerangnya balik ketika dia sudah selesai. Akan tetapi, Blink 12 yang terus menahan tusukan Jaehwan baru tersadar kenapa tusukan ini masih tidak berhenti, dan bukankah ini sudah berlebihan. Namun sungguh sayang, harapan terakhir Blink 12 telah pupus karena tusukan Jaehwan tidak pernah berhenti hingga dia harus menerima serangan telak dari Jaehwan. Dengan tusukan yang lebih merusak dengan jangkauan area yang lebih luas, Jaehwan membuat pasukan Clockmaker musnah termasuk dengan Blink 12. Carton berpikir sejak kapan Castellan menjadi sangat kuat seperti sekarang, padahal waktu itu dia belum bisa menggunakan sesuatu seperti ini. Blink 12 berpikir apakah orang ini adalah monster, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini tanpa mewujudkan santuarinya. Santuari Manifestation adalah teknik yang menciptakan wilayah yang sepenuhnya dikendalikan oleh pengguna, tapi itu menghabiskan sejumlah besar word power sehingga sulit untuk digunakan sembarangan. Oleh karena itu, Jaehwan berpikir apakah perlu mewujudkan sebuah santuari hanya untuk melakukan tusukan saja. Jadi Jaehwan mengembangkannya selama 3 hari terakhir untuk menghadapi Strongman of the Abyss. Dengan membatasi jangkauan santuari pada minimum pengeluaran energi yang diperlukan, Jaehwan akhirnya bisa menciptakan Simple Santuari Manifestation.
Blin berpikir ini sungguh konyol padahal baru 3 hari yang lalu dia berada di level yang setara dengan Seven Star Russell. Carlton mengatakan agar Jae-won tidak membuang waktunya di sini karena dia harus segera naik ke atas sebelum yang lainnya datang. Akan tetapi, seseorang datang sembari mengatakan itu tidak akan bisa dan itu membuat Han harus menanyakan kenapa Pak Tua membosankan ini masih hidup. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Siyu dan mungkin mereka sudah pernah mendengarkan tentangnya atau mungkin tentang namanya. Beberapa dewa tentunya tercengang dengan kemunculan God of Aging, bahkan beberapa dewa tertentu memandang Siyu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Ignis memperingatkan jika ini bukanlah tempat bagi Seven Heaven untuk terlibat dan Jae-won menanyakan apakah dia salah satu dari Seven Heaven. 7 tahta tertinggi yaitu Seven Throne, lalu di bawah mereka terdapat posisi Seven Heaven dan di bawah mereka masih terdapat Seven Star atau Seven Constellation. Seven Throne, Seven Heaven, dan Seven Star adalah istilah yang digunakan di Abyss untuk 21 dewa terkuat dan sekarang salah satu dari anggota Seven Heaven muncul di hadapan Jae-won. Siyu mengatakan dirinya tidak ingin memadamkan seorang bintang muda dengan tangannya sendiri, jadi dirinya meminta agar dia segera mundur. Jae-won merasa orang ini tidak memiliki niatan bermusuhan dengannya, tapi Jae-won menanyakan kenapa dia memintanya untuk mundur. Siyu mengatakan mengalahkan Spectre tidak akan membuatnya mengakhiri semua ini, dan apakah dia berencana untuk membuat seluruh Abyss menjadi musuhnya. Siyu menanyakan apakah dia tidak tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan metaverse ini, bahkan seharusnya dia sudah tahu ketika dia mengalahkan pasukan Clockmaker. Jae-won mengatakan dirinya tidak tahu dan dirinya tidak ingin tahu, tapi Siyu mengatakan rupanya dia ini sangat pemberani. Siyu mengatakan mencapai puncak tower sama bodohnya dengan manusia yang mencoba untuk melawan penuaan, tapi Jae-won mengatakan dirinya datang kemari bukan untuk berdebat. Dalam pikirannya, Siyu merasa jika dia ini adalah seorang dewa muda yang matanya tertuju pada Seven Throne, namun dirinya kemari karena permintaan dari Kronos, tapi setelah dirinya melihatnya secara langsung dirinya malah enggan untuk menyakitinya. Siyu mengatakan agar dia tidak meremehkan nyawanya karena dia memiliki potensi untuk mencapai Seven Throne suatu saat nanti, dan itu buat semua dewa menjadi sangat terkejut. Selama 1000 tahun terakhir, posisi Seven Star dan Seven Heaven kadangkala berganti karena dewa yang luar biasa kuat terus bermunculan dan beberapa naik ke posisi yang lebih tinggi setelah menemukan relik kuno. Namun Seven Throne adalah pengecualian karena ketujuh dewa yang berada di sana adalah mereka yang telah mencapai puncak dari Abyss, penguasa set terbesar, ditakuti semua orang, bahkan 12 monark sekalipun, serta memiliki otoritas terbesar di Myrestre. Kebanyakan dewa berlatih seumur hidup mereka, tapi mereka bahkan tidak bisa menyentuh setitik kekuatan dari Seven Throne, dan pada akhirnya mereka menghilang menjadi ketiadaan. Namun barusan, God of Aging yaitu Siyu, seorang anggota Seven Heaven mengatakan bahwa Jae-won bisa mencapai posisi Seven Throne suatu saat nanti. Namun bersamaan dengan itu, beberapa orang sedang ribut karena para monark yang muncul dan ingin membunuh Jae-won untuk membalaskan dendam. Jae-won berpikir sepertinya para monark itu berada di level setingkat jenderal, tapi sekarang war powernya sudah terkuras cukup banyak melawan Clockmaker. Jae-won bisa saja mengalahkan mereka semua seorang diri, tapi dengan kehadiran anggota Seven Heaven, Jae-won tidak bisa membuat tindakan yang gegabah. Carlton mengatakan dirinya akan menahan mereka sekuat mungkin agar Castellan bisa fokus untuk mengalahkan orang itu dan naik. Namun bersamaan dengan itu, tampaknya Runat menggunakan Cheng Ho Staff dan membubarkan beberapa pasukan monark yang menghalanginya. Tidak hanya itu, Marquis juga memerintahkan pasukan telanjang untuk segera membantu komandan dan membuatkan jalan untuknya. Para monark berpikir memangnya siapa orang-orang gila ini, kenapa tidak ada satupun dari mereka yang memakai baju. Tapi karena para monark itu terlalu kebanyakan bacot, pasukan telanjang tentunya langsung memukulnya sambil mengatakan siapa yang dia sebut sebagai orang gila. Para monark itu ketakutan karena melihat pasukan mesum yang bau keringat, tapi pasukan telanjang tidak peduli dan terus menghajar para monark. Situasi saat ini benar-benar sangat kacau karena para monark yang tidak bisa melawan harus dijatuhkan dari pohon dan tidak bisa melawan Jae-won. Runat kemudian datang sembari menanyakan apakah Jae-won barusan melihat Cheng Ho Staff miliknya itu karena dirinya mempelajari ini dari pria tampan di sana. Carlton tentunya sangat terkejut dengan perkembangan bocah ini karena dia hanya melihat Cheng Ho Staff sekali saja tapi sudah bisa melakukannya. Beberapa monark yang marah dengan Runat tampaknya ingin membalaskan dendam karena memberikan serangan kejutan pada mereka. Akan tetapi, seseorang kemudian datang dan menyelamatkan Runat dari serangan para monark yang ingin membunuhnya.
Monark itu menanyakan memangnya siapa lagi yang datang kali ini, dan Baik-O mengatakan coba saja tebak siapa dirinya. Seketika itu, Baik-O melancarkan pukulan apinya hingga membuat para monark dan dewa yang berada di dekatnya harus terkena dampak pukulannya. Baik-O mengatakan dirinya ini hanyalah seorang penjaga black market, jadi siapa yang akan memesan pukulannya berikutnya? Hopong mengatakan sepertinya mereka tidak terlalu kuat, yang lebih penting lagi mereka harus tetap waspada. Hopong mengatakan mereka akan menangani orang-orang ini mulai dari sekarang, jadi Jaewan tidak perlu khawatir dan bisa naik ke lantai atas. Tidak hanya black market, tetapi Rere juga sudah menyusul ke depannya Jaewan dan mengalahkan beberapa orang sekaligus. Rere mengatakan agar Jaewan segera pergi, dan Karten juga mengatakan dirinya akan bergabung dengan mereka untuk menahannya. Semua orang yang berada di pihak Jaewan memintanya untuk segera pergi dan biarkan mereka menahan mereka di sini, tapi tampaknya Jaewan masih memiliki keraguan. Rene menanyakan apa yang sedang dia tunggu, apakah dia akan tetap melamun seperti itu dan membiarkan Chief memanfaatkan situasi seperti sekarang. Jaewan mengatakan jika dirinya pergi, dirinya akan membawa kehancuran ke dunianya, dan Rene mengatakan lakukan saja sesukanya. Jaewan mengatakan bukankah dia ingin tower ini dilestarikan, dan Rene mengatakan dirinya tetap percaya dengan itu, tapi dirinya sekarang harus membantunya meskipun berharap dia gagal. Tapi tetap saja jika dia berhasil melakukannya dan menghancurkan dunia ini, maka dirinya ingin agar dia menunjukkan pemandangan padanya yang dia lihat dari sana. Xiu mengatakan sepertinya masih ada ikatan yang tersisa di era yang penuh dengan kekacauan ini, tapi dirinya tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Namun untungnya, Imai yang sudah datang menahan serangan Xiu dengan menggunakan teknik pedangnya, yaitu Blood Blossom. Hanya dengan benturan kekuatan Imai dan Xiu, membuat batu pijakan para peserta hampir saja hancur, bahkan membuat para peserta lainnya mencoba untuk bertahan dari gelombang kekuatan tersebut. Xiu menanyakan kenapa komandan Visur ikut campur dalam urusannya, tapi Imai mengatakan dirinya memiliki alasannya tersendiri, jadi sebaiknya Pak Tua bermain dengannya. Imai mengatakan agar Jaewan segera pergi karena Pak Tua ini cukup kuat, jadi dirinya perlu fokus padanya dan dirinya memiliki sebuah permintaan. Imai mengatakan jika Seolha sudah menghilang sejak 3 hari yang lalu, dan dirinya yakin jika dia pergi menemui Spectre, jadi dirinya ingin agar dia membawanya kembali dengan selamat. Imai mengatakan jika Visur sampai kehilangan seorang komandan lagi, maka mereka akan mengalami masalah yang serius, dan Jaewan mengatakan baiklah kalau begitu. Beberapa orang yang melihat Jaewan mengatakan agar mereka segera mengejar God Slayer yang melarikan diri. Namun belum sempat mereka mengejar Jaewan, Yonsei langsung menyerang mereka semua menggunakan palu raksasa. Yonsei mengatakan agar Jaewan tidak perlu khawatir karena dirinya akan menutup barisan belakang untuknya. Para dewa, monark, dan manusia sama-sama datang kemari untuk naik lebih tinggi sembari mengumpulkan war power dan menaikkan levelnya. Semua itu agar mereka dapat mencapai lantai tertinggi, dan beberapa orang yang telah terjatuh berusaha kembali setelah gagal menahan ketinggian. Para dewa dan monark terjebak dalam perang yang tiada akhir. Para kultivator terus memanen jiwa untuk dipersembahkan pada mereka, sementara jiwa-jiwa yang gagal dalam panen kehilangan nyawanya dan menjadi senjata dihabis di mana para dewa dan monark menggunakan mereka dan memanfaatkan mereka. Jaewan berpikir mungkin inilah yang ingin disampaikan Nightmare yang menciptakan tower ini. Tapi kenapa juga Nightmare ini ingin menunjukkan padanya? Memangnya apa tujuan merasakan emosi seperti itu di dalam dunia yang tidak berarti ini?